dan kajian Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pemerhati Roja, sahabat Roja dimanapun Anda berada, kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan untuk kita kembali berjumpa dan duduk bersama untuk segera mengikuti bimbingan dan pelajaran bersama guru kita, Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, senang sekali kami dapat hadir kembali setelah beberapa pekan kita tidak bisa berjumpa dalam acara live bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan dari pembahasan Amalul Qulub. Kita diberi kesempatan kembali kali ini langsung dari studio mini Sekolah Tinggi Dirasah Islamiyah Imam Syafi'i Jember, guna mengambil pelajaran dan faedah dari pembahasan A'malul Qulub. Seperti apa dan bagaimana, kita simak secara langsung kajian ini. Kepada Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal maskuran ya Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan pertolongan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berubudiyah di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Dan tentunya juga kita berdoa agar semua ibadah dan ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia kepada kita semua, terutama di bulan yang penuh keberkahan ini. Kita alhamdulillah masih diberi kesehatan, kesempatan, kemudahan, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada amal soleh serta juga kesabaran dalam melakukannya. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, kembali juga ya, saya secara pribadi mewasiatkan diri sendiri dan kita semua, mari ya terus bersemangat, bahkan tingkatkan semangat kita untuk terus berlomba-lomba dalam kebajikan, karena sesungguhnya hari-hari yang akan kita hadapi, ya terutama nanti 10 terakhir, adalah hari-hari yang sangat menentukan. Jadi kita start dari awal, ya secara bertahap, terus bertambah, jangan sebaliknya, ya. Jangan semakin maju sapnya. Sab-sab solat itu harus dilengkapi, jangan semakin maju, artinya semakin berkurang, ya semakin kosong. Sab yang pertama, di malam pertama tarawih, Masya Allah, ya. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Kemudian mari senantiasa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sangat lemah,
ya, dengan segala keterbatasan, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kemudahan dari Allah, tentu kita akan ya sangat lemah, tidak mampu ya melakukan ibadah yang mungkin sangat ringan dalam ya dalam tata caranya, seperti berzikir dan amalan-amalan yang lain. Bila Allah tidak memberikan bimbingan, taufik, maka tidak seorang pun dari kita yang akan mampu melakukan hal itu. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kembali kita membahas tentang amalan-amalan hati yang kita sadur dari kitab ringkasan kitab Madarijus Salikin karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menjelaskan tingkatan-tingkatan ubudiyah yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'bud. Nah, seluruh tingkatan ubudiyah tersebut tentu sangat ya berpengaruh bagi hati seorang hamba. Bahkan semua tingkatan ubudiyah tersebut adalah landasan kesucian hati dan kebaikan diri seorang hamba. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan menjelaskan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang tingkatan as-sama', yaitu mendengarkan apa yang didengar, dan bagaimana kedudukan manzilah as-sama'. As-sama' itu mendengar, ya, apa yang didengar, ya, apa tujuan kita mendengar. Para pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, menyempurnakan ciptaan kita, dan memberikan pada kita pendengaran. Pendengaran nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, telinga yang tentu tujuannya adalah untuk mendengar. Oleh karenanya, bila seseorang menggunakan pendengarannya untuk mendengar yang bermanfaat, maka tentu akan semakin mulia, bertambah kebaikan dan pahalanya. Tapi bila salah dalam menggunakan pendengaran, ya, menggunakan telinga untuk mendengar sesuatu yang dimurkai oleh Allah, maka tentu akan mendatangkan petaka, dosa, dan itu juga menjadi sebab utama ya kesesatan seseorang karena salah dalam mendengar, dalam menggunakan pendengaran. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Terutama kita sekarang berada di bulan Ramadan Mubarak. Ya. Kita mengetahui bagaimana Ramadan merupakan syahrul Quran, di mana-mana kita mendengar lantunan ayat Al-Quran di dalam salat tarawih, dalam banyak kesempatan, ya, dalam tadarus Al-Quran. Nah, begitu juga ya ramai majlis-majlis ilmu, nasihat-nasihat, dan alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita pendengaran. Maka hendaklah kita waspada dan berhati-hati, jangan sampai pendengaran yang Allah berikan tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, bahkan sebaliknya, ya, mendatangkan petaka bagi diri seseorang. Waliyazubillah. Beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah jelaskan itu manzilatus sama', kedudukan ya pendengaran atau mendengar. Jadi ada ubudiyah kita kepada Allah yang berkaitan dengan telinga, mendengar. Ini nikmat yang luar biasa. Ya. Beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan di dalam Al-Quran untuk mendengar dan memuji orang-orang yang menggunakan pendengaran, dan bagi mereka kabar gembira
pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk bertakwa, guna untuk mendengar. Qala subhanahu wattaqullah wasma'u. Allahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Bertakwalah kepada Allah, wasma'u, dan dengarkanlah. Gunakan pendengaranmu. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasikin. Ya. Dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menggunakan pendengarannya. Tentunya dalam kebaikan. Qala subhanahu wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Dan surah Al-Maidah ayat 83. Apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, yaitu Al-Quranul Karim, engkau melihat mata mereka menangis, meneteskan air mata. Mimma arafu minal haq, disebabkan mereka mengetahui kebenaran yang terkandung dalam ayat-ayat atau wahyu yang turunkan kepada nabinya. Sembari berdoa, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, amanna, kami beriman kepada apa yang kami dengar. Faktubna ma'asy syahidin, maka jadikanlah kami dari golongan orang-orang yang asyahidin, yang bersaksi, memberikan persaksian dalam kebenaran. Ya. Dan ini menjelaskan kepada kita pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menggunakan pendengaran tapi dalam hal kebaikan, mendengarkan wahyu, mendengarkan Al-Quranul Karim, dan apa yang mereka ketahui dari kandungan yang mereka dengar, nasihat, pelajaran, peringatan, seruan kepada kebaikan, ya, tentang kebenaran, ya, itu membuat mereka menangis. Membuat mereka menangis. Ikhwatal iman, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Dan tentunya yang menjadikan seseorang bisa mendengar adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendengar yang mendatangkan kebaikan. Nah, bukan hanya sekadar mendengar. Jadi Allah jadikan dia bisa mendengar dan memahami apa yang didengar. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan tentang orang-orang yang berpaling dari mendengar kebaikan. Nah, jika seandainya dalam diri mereka ada keinginan baik untuk mengikuti kebenaran, maka Allah akan menjadikan mereka itu mendengar. Artinya mengikuti apa yang didengar, bukan hanya sebatas sekadar mendengar. Karena semua yang memiliki ya telinga yang masih sehat pasti bisa mendengar. Tapi apakah semua yang memiliki pendengaran bisa mendengar dengan baik, atau mempergunakan pendengarannya untuk mendengar yang baik? Ini menjadi pertanyaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya tentang ya perihal orang-orang yang mereka memiliki pendengaran tapi ternyata tidak mereka gunakan untuk mendengar kebaikan. Ya, qala subhanahu walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Ini menunjukkan bahwa pendengaran yang baik, mendengar dengan niat yang baik, itu akan menjadi landasan kebaikan. Tapi tatkala mereka, dalam hati mereka tidak ada niat baik dalam mendengar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan mereka mendengar untuk mendapatkan kebaikan. Kendati secara ya
indera pendengaran mereka mendengar, tapi pendengaran mereka tidak mendatangkan kebaikan. Ini yang jadi masalah. Walau alimallahu fihim khairan la asma'hum. Jika Allah mengetahui pada diri mereka itu ada kebaikan, niat baik untuk menerima kebenaran, la asma'hum, Allah akan jadikan mereka itu bisa mendengar kebenaran dan mengikutinya. Walau asma'hum latawallaw anhu wa hum mu'ridun. Jika Allah asma'hum menjadikan mereka mendengar, bisa mendengar, latawallaw wa hum mu'ridun, mereka akan berpaling, berpaling dan meninggalkan. Artinya yang bermasalah bukan tentang pendengaran mereka, tapi pendengaran mereka tidak mendapatkan bimbingan untuk mendengar kebaikan yang tentunya bila tidak digunakan untuk mendengar kebaikan, mereka tidak akan menerima kebaikan tersebut. Nah, waliyazubillah, ini adalah celaan bagi mereka yang memiliki pendengaran tapi tidak mendengar, menggunakan untuk mendengar kebaikan. Bahkan orang-orang kafirin, orang-orang yang atau mereka yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan bahwa mereka itu sengaja meninggalkan mendengar kebaikan, bahkan bukan sekadar meninggalkan mendengarkan kebaikan, tapi malah mereka juga mengajak orang lain untuk meninggalkan hal itu. Sebagaimana perilaku orang kafirin, orang musyrikin, mereka menghalangi manusia dari mendengar kebaikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi. Allah mengatakan, wa qala alladhina kafaru, orang-orang kafirin berkata, la tasma'u, jangan kalian dengarin, jangan kalian dengarkan, li hadzal qur'an, Quran ini. Rasul membaca Al-Quran, menyampaikan kepada mereka, tapi orang-orang kafirin, tokoh-tokoh kafirin memperingatkan kepada para pengikutnya, jangan kalian dengarkan Al-Quran ini, walghaw fihi, bermain-main sajalah dalam mendengarnya, jangan serius, jangan diseriusin. Kalau kalian mendengar dengan telinga, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bahkan kalau kalian mendengar, tutup telinga kalian, nggak perlu masuk. Mending kalau masuk kanan, keluar kiri, berarti masih masuk ke telinga. Ini sama sekali ditutup telinganya. Ditutup agar tidak mendengar. Taib, jika kondisi seperti itu, apa yang akan bisa diharapkan? Apakah mereka akan beriman? Nah, ikhwatul iman, para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran juga disebutkan, banyak ayat Allah memperingatkan kita, agar betul-betul menggunakan pendengaran, dengan baik, menggunakan telinga dengan baik untuk mendengarkan yang baik, agar melahirkan kebaikan-kebaikan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya di antara sarana yang akan menjadi pintu masuknya sebuah pengetahuan, keyakinan kepada hati, secara umum, yang pintu yang terbesar ada dua, pandangan dan mata. Pandangan, kita melihat suatu kebaikan, kebenaran, kebaikan kita lihat, ini akan mentransfer ke dalam hati, pikiran kita, kemudian ke dalam hati. Kemudian yang kedua adalah pendengaran, mendengar sesuatu, kemudian dicerna oleh akal, masuk ke dalam hati. Ini hal yang tidak bisa kita pungkiri. Maka bila salah menggunakan pandangan atau salah dalam menggunakan pendengaran, maka akan melahirkan persepsi yang negatif, itu akan mentransfer makna yang negatif juga ke dalam hati. Yang muncul pemikiran negatif, keyakinan negatif, perilaku negatif, ucapan, perkataan
dan berbagai perilaku-perilaku yang negatif. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, beliau mengatakan, "As-sama' rasulul iman ilal qalbi wa da'ihi wa muallimi." Mendengar itu adalah rasulul iman, utusan keimanan yang sampai ke hati, ilal qalbi, wa da'ihi, yang menyeru, mengajak, wa muallimi, dan yang mengajarkan. Nah, oleh karena itu betapa banyak dalam Al-Quran kata beliau, ya, dalam firman Allah, afala yasma'un, kenapa mereka tidak mendengar? Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, beliau melanjutkan bahwa as-sama', pendengaran itu aslul aql, landasan untuk berpikir. Akal, kita milih akal, alhamdulillah. Bagaimana akal ini bisa berpikir juga, apa landasannya? Ya, as-sama', mendengar. Ya, mendengar sesuatu, kemudian akal akan berpikir, ya, memahami, menganalisa apa yang didengar. Ya, aslul aql. Wa asasul iman, juga landasan keimanan, fondasi keimanan. Keimanan ini dibangun di atas mendengar. Makanya tatkala orang-orang beriman, ya, dalam Al-Quran Allah menyebutkan bagaimana sifat orang beriman, ya. Mereka yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Ya. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana innana sami'na, ya Allah, Rabbana, ya Rabb kami, sami'na, kami mendengar, munadiyan yunadi lil iman, ada penyeru yang menyeru pada keimanan, ya. Para rasul, kemudian pewaris para rasul, para ulama, para da'i, mubalik, yang mengajak kepada kebaikan. Yunadi lil iman an aminu, hai manusia sekalian, berimanlah kalian, ya, berimanlah kalian, an aminu bi rabbikum. Mereka mendengar seruan kepada keimanan, lalu mereka mendengar, memahami dan menerima, lalu mengatakan amanna. Nah, jadi yang demikian itu menjelaskan kepada kita tentang urgensi pendengaran. Maka kita bersyukur pada Allah atas nikmat pendengaran. Allah menyebutkan, ya, bahwa kita semua diciptakan dalam kondisi tidak mengerti sesuatu. Kemudian Allah berikan kepada kita pendengaran, penglihatan dan hati. Nah, maka demikian itu adalah sarana dan pintu, ya, terbesar untuk mendapatkan pengetahuan tadi, menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Maka barang siapa yang tidak menggunakan pandangan matanya dan tidak menggunakan pendengaran telinganya, pikiran dan hatinya, maka dia selalu dalam kejahilan. Bahkan mereka akan lebih hina daripada hewan ternak. Qala subhanahu wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Subhanallah. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Kami akan penuhi, kata Allah, jahannam dari kalangan jin dan manusia. Itu penghuninya. Ya. Apa penyebabnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, pikiran, tapi tidak digunakan untuk memahami. Tidak mau beriman. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah, menjadi sebab atau faktor utama untuk mengajak kepada keimanan. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar.
bukan mereka tidak mendengar secara indera pendengaran, ya. Mereka mendengar sehat, ya, nggak ada masalah, ya. Bila dibawa ke dokter spesialis, ya, telinga, nggak ada masalah, sehat. Tapi kenapa Allah mengatakan tidak mendengar? Iya, tidak menggunakan pendengaran tersebut untuk mendengar kebaikan atau keimanan atau seruan kepada keimanan. Ini yang menjadi masalah. Oleh karena itu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang menjadi permasalahan bukan sekadar, bukan permasalahan mendengar, bukan permasalahan seorang memiliki indera telinga untuk mendengar. Bukan itu menjadi permasalahan. Setiap makhluk atau manusia, bahkan hewan juga Allah berikan indera tersebut, mendengar mereka. Ini nikmat yang wajib kita syukuri. Nikmat yang wajib kita syukuri. Nah, pendengaran. Nah, ada orang yang tidak bisa mendengar. Sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang subhanallah sebelumnya mendengar, kemudian Allah cabut nikmat pendengaran tersebut. Mungkin ada saraf yang rusak. Nah, sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah menjaga pendengaran kita semua. Nah, yang menjadi permasalahan para pemirsa ikhwatal iman bukan hanya sekadar pendengaran, tapi al-masmu' yang menjadi objek yang didengar. Apa yang kita dengar? Telinga yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang gunakan untuk mendengar. Nah, kita gunakan untuk apa? Mendengar yang bagaimana? Apa yang didengar? Al-masmu', mendengar yang baik atau waliyazubillah, mendengar yang tidak baik? Ini yang menjadi permasalahan kata Imam Ibnu Qayyim. Walakinna sya'na kulla sya'ni fil masmu'. Yang menjadi permasalahan adalah apa yang didengar. Nah, dalam hal inilah kata beliau banyak terjadi ketimpangan, kekeliruan manusia, perbedaan manusia dan kekeliruan mereka. Mendengar suatu yang batil atau suatu mungkin yang mubah, tapi malah tidak mendatangkan kebaikan, malah membuat kita lalai, atau menganggap sebagian sebagian membuat atau memberikan pada sebuah ritual-ritual yang dia baca, yang dia dengar dengan label-label Islami, kemudian dia mengira bahwa itulah yang menjadi sesuatu yang selalu dia dengar dan diperdengarkan, baik itu mungkin nyanyian atau qasidah-qasidah yang mereka, atau lantunan-lantunan mungkin zikir-zikir, wirid-wirid yang mereka yang mereka buat-buat, atau qasidah-qasidah atau qasaid, bait-bait syair yang mungkin di dalamnya ada lantunan-lantunan atau pujian-pujian yang mereka habiskan waktunya untuk mendengarkan yang seperti itu. Atau waliyazubillah, hal yang haram, musik, nyanyian, apalagi zaman sekarang ini. Apa yang menjadi atau apa yang menjadi objek pendengaran kita? Ini yang harus ahlul iman memperhatikannya. Dan kita alhamdulillah sekarang ini di bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Nah, maka merugi seseorang yang tidak bisa menggunakan pendengarannya untuk mendengar lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, wa haqiqatus sama' tanbihul qalbi ila ma'anil masmu'. Hakikat pendengaran itu, lihat bagaimana korelasi antara mendengar telinga dengan hati. Perhatikan, apa yang didengar itu sebenarnya wasilah untuk mentransfer sebuah pengetahuan yang didengar kepada hati. Nah, maka hati nanti akan menganalisa, mencerna
sehingga lahirlah sebuah keyakinan, pemahaman. Nah, atau seringkali dia mentransfer ke akal. Nah, dan itu tujuannya adalah bagaimana kita bisa memahami makna-makna sesuatu yang didengar. Ya. Maka kata beliau, haqiqatus sama tanbihul qalbi ala ma'anil masmu'. Ya, memperingatkan hati ya tentang makna-makna yang didengar. Wa tahrikuhu anha, dan juga mendorong hati, menggerakkan hati ya, tahrikuhu anha, dari apa yang didengar tadi, talaban wa haraban, baik itu dia mencari apa yang atau kandungan substansi yang didengar tadi, atau lari dari sesuatu yang didengar tadi. Ya, jika yang baik yang dia dengar, pendengaran mentransfer ke hati, oh ternyata baik ini, maka dia akan berusaha mencari, mendapatkan. Tapi ternyata bila ancaman, bila itu warning, peringatan, maka dia akan lari. Nah, begitu juga bila sesuatu yang baik, maka dia akan cintai, dia akan mencari, mencintainya, apa yang didengar, yang menyukainya. Dan bila sesuatu yang tidak baik, maka dia akan membenci. Ya. Ini. Jadi, pendengaran tersebut juga mendorong hati kita untuk selalu ya melangkah, ya, mengambil sikap baik dalam hal yang positif, yaitu kebaikan, atau dalam hal yang negatif, berarti kita meninggalkan. Ini tujuannya. Dia bukan hanya sekadar mendengar. Ya. Maka pendengaran yang tidak bisa menjadi sarana transformasi ilmu, pengetahuan kepada pikiran dan hati, maka ya pendengaran nggak ada artinya. Semua bisa mendengar, Kak. Ya. Nggak ada di sini hal yang spesial bagi seseorang. Tidak ada yang akan bisa mendatangkan kebaikan baginya. Hewan pun mendengar. Ya. Binatang yang lain mendengar. Karena Allah berikan indera pendengaran. Nah, orang kafir mendengar. Orang fasik mendengar. Ya. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Semua mendengar. Ya. Tapi yang menjadi perbedaan, ya, yang spesial bagi seorang yang beriman, yang bisa memanfaatkan pendengarannya, pendengaran yang itu menjadi wasilah, pintu untuk masuknya pengetahuan ke dalam pikiran dan hati, sehingga melahirkan sebuah ya, emosional. Ya, dia ingin mencari yang baik yang didengar tadi, atau lari dari sesuatu yang didengar itu suatu ancaman, dia lari. Atau dia mencintai kebaikan, atau sebaliknya membenci karena itu suatu kejahatan. Ini yang menjadi ya orientasi utama, tujuan utama adalah mendengar, bukan hanya sekadar mendengar. Banyak yang mendengar tapi tidak bisa ya mendatangkan kebaikan dari apa yang didengar. Maka kata beliau, ashabus sama, orang yang mendengar itu di antara mereka ya, karena mendengar berdasarkan insting dia. Dia mendengar. Yang sekadar menggunakan indera pendengaran. Dan sesuai dengan hawa nafsunya. Ini kelompok yang pertama. Maka kelompok yang pertama ini, ya orientasi dia, tujuannya mendengar, ya apabila sesuai dengan hawa nafsunya, ya sesuai dengan insting dia, hawa nafsunya, udah, dia dengar. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, orang-orang yang mendengar dengan landasan keimanan, pengetahuan, dan akal pikiran. Sehingga, kata beliau, akan terbuka baginya berbagai pintu-pintu kebaikan, ya, sesuai dengan kesiapan dirinya dan kekuatan pikirannya, ya, untuk mendengar, ya, substansi dari apa yang didengar tadi. Ini di antara mereka adalah orang yang betul mendengar bila dengan pertolongan Allah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang lebih tinggi lagi. Ya. Jadi betul-betul dia mendengar dengan bimbingan Allah. Dalam istilah Imam Ibnu Qayyim, yasma'u billah. Apa maksudnya?
dengan bimbingan Allah, pertolongan Allah, ya, kemudahan dari Allah. Sehingga dalam hadis ya Al-Qudsi tentang sifat orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, mereka itu yasma'u fabiya yubsir. Jadi dia akan selalu mendengar dengan taufik dan bimbingan Allah. Dia akan melihat dengan taufik dan bimbingan Allah. Allah yang membimbingnya. Ya. Dan ini kata beliau a'la sama'an wa asahhu min kulli ahad. Ini merupakan tingkatan pendengaran yang tertinggi, yang paling benar. Ya. Jadi betul-betul seorang mendengar dengan bimbingan Allah, sehingga konsekuensinya apa? Dia akan mendengar semua yang baik karena Allah telah membimbing pendengarannya, telah membimbing matanya, dia akan melihat, membimbing seluruh ya anggota badannya sehingga melakukan ya sesuatu dengan bimbingan Allah, taufik dari Allah. Nah, kita ingin menuju ke tingkat yang tertinggi ini. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Itu ya perihal ahwal ya orang-orang yang menggunakan pendengaran. Mendengar sesuai dengan hawa nafsu dan keinginannya. Ya, para mendengar musik, nyanyian, ya, lantunan suara-suara yang mungkin merdu, ya, mungkin ya secara ya psikologis manusia mendengar suatu suara yang merdu, ya, suara yang indah gitu ya, ya senang. Oleh karena itu orang-orang yang pemusik suka mendengar nyanyian yang seruling-seruling syaitan seperti itu, ya, atau lantunan-lantunan qasaid yang dilantunkan oleh orang suara yang merdu secara psikologis. Ya, seorang adalah menyukai suara yang indah itu. Tapi apakah dia berpahala mendengar? Tidak. Apakah mendatangkan kebaikan secara iman? Tidak. Bahkan itu akan menjadikan dia ya atau akan menjauhkan dia dari mendengar kebaikan, terutama mendengar kalamullah, yaitu seruling syaitan. Ya, musik-musik, nyanyian-nyanyian menjadi yang didengarkan. Dan sekarang ini ya kemudahan untuk mendengarkan hal-hal yang batil ada di genggaman tangan masing-masing dari manusia. Ya. Berbagai media, aplikasi ya yang ada di HP kita masing-masing. Ya. Di zaman sekarang ini, dahulu seorang mendengar musik mungkin di bis mungkin angkutan umum, transportasi umum, atau mungkin dia di tempat-tempat yang mungkin dikhususkan untuk ya konser-konser yang seperti itu. Ya. Dalam berkendaraan mungkin dia tidak bisa, tapi sekarang ini seorang memasang headset di telinganya, kemudian menghidupkan di HP-nya lantunan musik nyanyian, dia berjalan sambil pun dia jogging, ya, berlari, dia juga mendengar musik. Bahkan sebagian mengatakan tiada hari tanpa musik, kata mereka, tiada hari tanpa nyanyian. Na'udzubillah min dzalik. Ya, pendengaran yang Allah ciptakan untuk mendengar, dia gunakan untuk yang batil. Ada sebagian yang menghabiskan waktu mendengar hal-hal lantunan-lantunan, ya qasidah-qasidah, atau diistilahkan mereka ya musik atau nyanyian-nyanyian Islami, qasidah-qasidah Islam. Enggak ada dalam Islam hal yang seperti itu. Itu sesungguhnya adalah ya menyematkan istilah-istilah diislamisasikan kepada suatu yang terlarang. Ya, ikhwatal iman. Ya, oleh karena itu seorang mukmin betul-betul menggunakan sama ini. Ya, bentuk kesyukuran kita terhadap pendengaran adalah menggunakan pendengaran dalam hal yang diinginkan oleh Allah. Mendengar apa? Nyanyian, musik, ghibah, namimah, cerita-cerita yang dongeng, ya, atau yang mendengar apa? Al-Quran, hadis, ilmu, nasihat, wejangan, ya, lantunan Al-Quran. Ini kesempatan bagi kita di bulan Ramadan, syahrul Quran. Maka di antara hikmah kenapa di bulan Ramadan ada salat tarawih,
yang di situ disunnahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, di antara hikmahnya adalah agar kita ini betul-betul memanfaatkan momen-momen yang mulia untuk banyak mendengar kebaikan, mendengar kalamullah. Itu di situ ada nasihat, di situ ada ujangan, ya, hikmah, pelajaran. Itu adalah aturan hidup kita, undang-undang kehidupan kita. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala, nizamul hayat, dusturul hayat, ya, landasan kehidupan. Itu kompas yang akan mengarahkan arah kehidupan kita. Ada petunjuk, ada cahaya, ada keimanan, ada nasihat, ada hikmah, ya, berbagai pelajaran. Ada kitabul hidayah, kitab petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita dalam 1 tahun perjalanan kita, ya, Ramadan ke Ramadan, perjalanan yang panjang, ya, berbagai kesibukan yang menyertai hidup kita. Ya, berbagai alasan mungkin kita menyebutkan enggak ada waktu, enggak sempat membaca, enggak sempat mendengar, enggak sempat hadir majelis ilmu. Sekarang kesempatan, ya, bagi kita untuk mendengar. Maka semakin banyak panjang bacaan itu semakin diutamakan agar kaum muslimin, ya, di bulan yang mulia ini bisa mendengar, ya, kalamu rabbihim, agar mereka menjadi lebih baik, ya, lebih berkah hidup mereka. Apalagi zaman yang banyak sarana yang melalaikan, sarana dan fasilitas yang melalaikan, media yang melalaikan. Naam, sehingga banyak hati kita ini yang telah rusak, telah sakit, hampir ada kronis, ya, penyakitnya, hampir mati. Bahkan ada hati yang telah mati, ya, memang tidak pernah mendengar kebaikan. Yang didengar soling-soling syaitan, musik, nyanyian, ya, waliyazubillah. Kalaupun dalam berzikir, ya, lantunan-lantunan seperti lebih cocok dinamakan sebagai kesenian, nyanyian, bukan zikir, bukan lantunan. Itu yang terjadi. Itu yang banyak kita dengar. Waliyazubillah, itu yang banyak diperdengarkan. Dan yang anehnya, pelakunya menganggap itu sebagai ibadah, sebagai ubudiyah, sebagai ketaatan. Waliyazubillah. Itu semua adalah sama pendengaran atau mendengarkan sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan, ya. Maka yang menjadi permasalahan, kata Imam Ibnu Qayyim, bukan hanya sekadar mendengar, tapi apa yang didengarkan, apa yang didengar. Nah, maka dalam hal ini yang menjadi permasalahan apa yang didengar. Beliau mengatakan bahwa amal masmu' fa ala thalathati adru, yang didengar itu, ya, yang diperdengarkan itu ada 3 macam, kata beliau. Yang pertama, masmu'un yuhibbu Allah yardah, suatu yang didengar, yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wa amara bihi ibadah, dan diperintahkan oleh Allah, ya, kita hambanya untuk mendengar, dan Allah puji, ya, hamba-hamba yang mendengar itu, dan Allah ridho kepada mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang didengar yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang, ya, dan Allah memuji orang yang berpaling, yang meninggalkan, ya, mendengar sesuatu yang dilarang tadi. Dan yang ketiga, mendengar sesuatu yang mubah, tidak dicintai dan tidak dimurkai, tidak dipuji dan tidak dicela. Nah, maka ini termasuk atau hukumnya masuk ke dalam kategori sesuatu yang mubah, ya, mubah. Ya, tergantung niatnya, mubah. Makan, minum, mubah. Ya, tidur, mubah. Tapi niatnya apa? Nah, dalam mendengar mungkin lantunan atau mungkin bacaan syair yang itu ada hikmah di sana. Hal yang mubah, enggak wajib, enggak diperintahkan, enggak dicela. Tapi kalau itu hal yang situ ada kandungan hikmah, untaian hikmah, nasihat, mutiara, kata-kata mutiara di sana, ya, diniatkan dia bisa mendengar kebaikan tadi, maka akan menjadi pahala. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama, sama mendengar yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah, ya, samanya orang-orang yang beriman. Apa yang mereka dengar? Ya, tentunya kebaikan. Ya. Dan Allah mencela orang-orang yang berpaling dari mendengar kebaikan tadi. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Qayyim, menjadikan mereka,
ya, yang berpaling dari mendengarkan kebaikan tadi itu lebih hina dari adallu minal an'am, lebih hina dari ya hewan ternak sebagaimana yang telah diutarakan di awal pembahasan kita. Nah, Allah mengatakan tentang penghuni neraka, ya, bahwa di dunia mereka tidak mendengar tapi tidak mengikuti apa yang didengar. Apa kata mereka? Dan mereka menyesal. Dalam neraka mereka akan mengatakan sebagaimana firman Allah, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Nah, seandainya dahulu kunna di dunia nasma' mendengar, aw naqil ya, yaitu memahami, menggunakan akal, tentu kami tidak akan menjadi penghuni sa'ir. Hati-hati. Jadi ternyata di antara sebab mereka masuk neraka dan menjadi penghuni neraka, waliyazubillah, mereka tidak menggunakan pendengaran untuk mendengar yang baik, kebenaran. Tidak menggunakan akal, pemahaman untuk memahami, ya, mencerna dan memahami yang baik tadi. Ini menjadi permasalahan. Bukan mereka tidak memiliki indera pendengaran, mereka mendengar. Bukan mereka tidak memiliki otak dan akal, tapi tidak menggunakannya. Makanya jadi permasalahan. Bukan sekadar bisa mendengar, bukan sekadar bisa, ya, atau bukan sekadar memiliki akal, tapi menjadi permasalahan bagaimana kita menggunakan pendengaran untuk mendengar yang baik dan menggunakan akal untuk mencerna, memahami yang baik. Itu menjadi permasalahan. Ya. Kalau hanya sekedar otak, kecerdasan tidak menjamin keselamatan. Orang-orang kafirin, orang-orang filsafat cerdas, ya, bahkan tokoh-tokoh sentral ahlul bid'ah wal ahwa, orang yang cerdas, pandai berbicara, pandai berdiskusi, dan masya Allah, ya, mereka mendengar, tapi ternyata pendengaran mereka tidak digunakan untuk menerima kebenaran yang mereka dengar. Bahkan mereka berpaling. Itu yang menjadi permasalahan. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, jadi dahulu mereka tidak mendengar. Mendengar apa? Tidak mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan. Wa huwa sama'u ayatihil matluwa allati anzala ala rasulih. Mereka tidak mendengar ayat-ayat yang dibacakan, Al-Qur'an yang dibaca, yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Sementara mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, wahyu yang diturunkan, landasan keimanan, ya, landasan keimanan. Dan kata beliau, mendengarkan Al-Quran itu ada 3 tingkatan. Ini harus diperhatikan, ya. Tingkatan yang pertama, idrak bihasati al-udhun, mendengar dengan indera pendengaran. Ini yang pertama. Yang kedua, sama'u fahmin wa aql, mendengar untuk memahami dan mencerna, menganalisa. Gunakan akal kita. Jangan sekedar mendengar. Kalau hanya sekedar mendengar tapi tidak dianalisa, tidak dicerna dengan hati kita, tidak mendatangkan kebaikan. Ya. Kemudian sama'u ijabatin wa qabul, sama mendengar untuk menerima dan mengijabah, yaitu melaksanakan. Ini. Dan ini tingkatan ketiga, tingkatan ini yang harus kita gunakan dalam mendengar kebaikan, mendengar Al-Quran, mendengar hadis, ilmu. Gunakan telinga, dengarkan baik-baik. Kemudian dicerna dengan akal, transfer ke hati. Kemudian dengarkan untuk mengikuti dan mengamalkan. Nah, jadi ada 3. Nah, ikhwatul iman, pemirsa rahimakumullah. Nah, mudah-mudahan kita menjadi, ya, ini orang-orang yang mendengar, menggunakan telinga dengan baik, kemudian mencerna apa yang didengar untuk dipahami, dianalisa, ya, untuk memahami isi kandungannya, kemudian setelah itu, ya, mendengar untuk dilaksanakan dan diimplementasikan dalam hidup. Nah, ini yang sangat kita butuhkan. Ini yang harus selalu kita perhatikan. Ada 3, ya.
mendengar dengan indera pendengaran, telinga, kemudian memahami, ya, menganalisa, memahami, kemudian mendengar dengan melakukan, melaksanakan, mengaktualisasikan dalam hidup. Itu 3 tingkatan yang harus kita, ya, gunakan. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ya, perlu kita kembali untuk, ya, mengintrospeksi diri. Selama ini pendengaran Allah berikan untuk apa kita gunakan? Untuk mendatangkan keimanan, mendengar kedustaan, kebatilan, ya, mendengar seruan tokoh-tokoh yang mengajak kepada kebatilan, syubhat, syahwat, nafsu, atau mendengarkan kebaikan, Al-Quran, ilmu, sunnah, akhlak yang mulia, seruan kepada kebaikan. Nah, atau apa yang kita telah lakukan? Silakan introspeksi diri. Begitu kita mendengar Al-Quran, sudahkah dicerna, dipahami? Kemudian selanjutnya, sudahkah mendengar itu tujuannya untuk kita bisa mengamalkan, melaksanakan? Atau kita hanya mendengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri? Waliyazubillah. Hanya numpang lewat saja. Atau mungkin waliyazubillah enggak mau mendengar, ditutup telinganya. A'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian ikhwatal iman, mumpung kita di momen yang mulia, bulan yang penuh berkah, kita sering mendengar. Maka ada pesan Imam Ibnu Qayyim perlu kita pahami. Tatkala kita mendengar, kita hadir majelis ilmu mendengar. Terkadang majelis ilmu ada juga dualisme majelis. Ini sering juga kita hadapi. Ustaznya di depan menyampaikan hadis qala Allah, ada juga kelompok, ya, tandingan di belakang buat majelis juga, merumpi, ngobrol masalah bisnis. Waliyazubillah. Jangan. Ini jika fenomena itu ada, tinggalkan, ya, dengarkan. Nah, begitu hadis Nabi disampaikan, dengarkan. Begitu Al-Quran dibaca, didengarkan, jangan bicara. Begitulah yang harus kita lakukan. Begitu para sahabat Nabi SAW. Sampai mereka mendengar duduk di majlis Nabi SAW, ka'anna ala a'naqim atau ala ru'usim at-tayr. Seolah-olah burung itu hinggap di kepala mereka. Begitu khusyuknya mendengar. Idrak mendengar, mereka mencerna, ya, ini yang didengar mentransfer ke akalnya, pikirannya dan hatinya, lalu dipraktekkan, ya, dibuktikan dalam pengamalan, mereka laksanakan. Makanya mereka menjadi umat yang terbaik, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya. Nah, kita sekarang ini waliyazubillah mendengar tapi enggak memahami, apalagi melaksanakan. Ya. Nah, oleh karena itu posisikan diri kita. Pesan yang harus saya bacakan, pesan Imam Ibnu Qayyim ini menjadi, ya, di dalam mendengar Al-Quran, mendengar hadis Nabi, mendengar Al-Quran, kata beliau, faman quriya alaihi al-Quran falyuqaddir nafsahu ka'annama yasma'uhu min Allah yukhatibuhu bihi. Nah, barang siapa yang mendengar Al-Quran, dibacakan Al-Quran di hadapannya, atau dia membaca, atau mendengar, atau dibacakan di hadapannya, maka hendaklah dia memposisikan dirinya seolah-olah dia itu langsung mendengar dari Allah yang sedang berbicara kepadanya. Ya. Jadi posisikan diri kita seperti itu. Lalu mungkinkah kita akan lalai? Ya. Nah, mungkin kita memposisikan bahwa Allah sedang berbicara kepada kita. Ini harus kita hadirkan dalam diri kita seperti itu. Kita berusaha kita untuk mendengar dengan baik, ya, memahami, kemudian mengimplementasikan. Begitu juga tatkala kita mendengar hadis-hadis Nabi SAW, posisikan diri kita bahwa seolah-olah Nabi Muhammad SAW ada depan kita sedang berbicara kepada, ya fulan, laksanakan ini, tinggalkan ini, amalkan ini.
Karena seandainya, adakah para sahabat begitu di hadapan Rasul, begitu Rasul perintahkan, oh enggak mau ya Rasul, dia berpaling, cerita sana sini, sibuk dengan hal yang lain, tak mungkin. Begitulah seharusnya. Nah, baru yang didengar tadi akan betul menjadi sumber kebaikan dalam hidup kita. Adapun mungkin sebagian kebiasaan kita selama ini mendengar, tapi ya itu tidak memahami. Kalau memahami itu enggak mau melaksanakan, ya inilah yang menjadi permasalahan. Jadi perbanyaklah mendengar Al-Quran, tinggalkan mendengarkan hal-hal yang lain enggak ada gunanya, ya. Lantunan-lantunan musik ya, nyanyian, kemudian ya zikir-zikir, soal-soal yang disenandungkan seperti obatnya seperti musik kesenian, enggak bermanfaat. Beribadah dengan khusyuk, bukan teriak-teriak ya, bukan lantunan-lantunan dengan musik, doa-doa itu jangan dilantunkan. Ini bukan kesenian, itu ibadah. Ya, sekarang ini seperti semua dilantunkan, musik lantunan. Pergi baca zikir, talbiyah, haji, umrah dilantunkan. Ya subhanallah, semua jadi kesenian semua jadinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini fenomena yang jelek ya, yang harus kita ingatkan umat jangan seperti itu dalam beribadah. Nah, jadilah pendengar yang baik, mendengar yang baik dengan niat yang baik. Jadilah pendengar yang baik, menggunakan indera pendengaran yang baik, mendengar yang baik dengan tujuan yang baik. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam nabiyina Muhammad wa alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustadz yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya dan menyampaikan pembahasan yang bermanfaat di kesempatan kali ini. Selanjutnya akan berikan kesempatan untuk Anda bertanya seputar pembahasan. Bisa menghubungi nomor kami secara langsung melalui nomor 021 823 6543 via telepon. Dan juga Anda bisa kirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor tersebut. Kami akan bacakan pertanyaan dari Ibu Mardiah yang bertanya. Mau bertanya, suami saya tidak mengerti agama sama sekali. Ayat-ayat Al-Quran pun tidak bisa membaca atau tidak bisa mengenal huruf hijaiyah. Dan ketika dianjurkan, dinasihatin untuk belajar agama dan belajar membaca Al-Quran, malah marah sehingga terjadi keributan. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustadz, agar suami saya bisa atau mau memulai belajar? Silahkan. Ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Mardiah ya. Barakallahu fiik. Subhanallah ya. Ini tentunya pertanyaan yang mungkin mewakili ya, sekian banyak mungkin para ummahat yang mengeluhkan kondisi ya para suaminya yang seperti itu, atau mungkin sebaliknya ya, para istri. Intinya sebagai kepala rumah tangga, sebagai pimpinan ya, tidak bisa ya memimpin. Gagal ini. Yang seharusnya dia pimpinan yang harus ya membimbing, menggembleng bawahannya. Kalau mungkin seperti itu kita istilahkan dalam dunia ya. Ada di sana pimpinan, ada bawahan. Nah, suami adalah yang bertanggung jawab. Nah, tentunya antara suami istri harus selalu saling tolong menolong. Ya, saling mengingatkan. Wahai para suami yang kondisinya seperti diutarakan Ibu Mardiah tadi, Anda bersyukur. Hilangkan berbagai ego, kesombongan, ya, keangkuhan. Anda bersyukur kepada Allah masih ada istri mengingatkan. Dia ingin mengajak Anda ya untuk masuk surga, masuk kebaikan. Tinggalkan kesombongan itu. Sesungguhnya kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Enggak masuk surga orang yang menolak kebenaran tadi. Ya. Tinggalkan kesombongan apa? Sebentar lagi Anda akan menjadi tanah.
Ya, sebentar lagi akan masuk kubur. Apa yang telah dipersiapkan? Ya. Kemudian bila telah menjadi seorang ayah, anak-anak, ya, mungkin sudah punya cucu, hendaklah Anda menjadi contoh. Ya. Kesombongan apa lagi? Nunggu apa lagi sampai mati? Sampai baru roh sampai di kerongkongan baru mengatakan saya ingin salat, ingin ibadah. Begitu Anda sakit baru ingin menyesal. Jangan. Allah masih sayang pada Anda. Tatkala ada istri yang menasihati, ya. Poin ini saya sampaikan dulu, mudah-mudahan ya, tipikal suami yang seperti disampaikan Bu Murdia mendengar juga, ya. Atau secara khusus. Apa yang ingin Bapak tunggu lagi? Ingin kematian, ingin sakit, ingin kemiskinan, baru ingin beribadah. Ya. Jangan berputus asa. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Segera bertobat kepada Allah, apalagi di bulan mulia ini. Bulan keampunan, bulan kerahmatan, bulan kemuliaan. Ya, Allah menyuruh kita untuk kembali kepadanya. Ya, Rasul mengatakan bahwa siapa yang berpuasa, ya, Ramadan, penuh keimanan, mengharap kepada Allah, diampuni dosanya. Ini bulan keampunan, bertobat kepada Allah. Introspeksi diri, bertaubat kepada Allah. Nah, maka bila seorang dinasihati, atau mungkin anaknya, atau mungkin istrinya, berarti dia sayang kepada ayahnya, istri kepada suaminya. Nah, dia ingin bersama-sama untuk meraih kebaikan, bergandengan tangan, ya, untuk masuk surga, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, sangat disayangkan. Lalu apa yang menjadi bukti keislaman seorang? Baca Al-Quran nggak bisa, sholat nggak mau, puasa nggak mau. Kemudian tertulis di KK, di KTP Muslim. Itu akan dibawa mati nanti KTP KK. Apa agamamu? Nih malaikat munkar nakir nih, tertulis KTP saya begitu. Nggak bermanfaat. Ya. Maka mumpung kita masih hidup, ya, mumpung masih hidup, sampai kapan lagi? Penyesalan, semua akan menyesal. Ya. Maka oleh karena itu, Ibu Mardia untuk terus menasihati suami dengan cara yang baik, dengan cara menggabungkan antara, ya, mengajak, memberikan peringatan, ancaman-ancaman tentang azab Allah dan juga dorongan bagi mereka yang taat, pahala sisi Allah, masuk surga, kenikmatan, ya. Ini digabungkan antara ini, ya, agar hati ini tersentuh dengan targhib wa tarhib. Ya, harus sabar. Ini bagian dari jihad ibu untuk mengajak suami. Bila suami mendapatkan hidayah, maka pahala dari solatnya suami, pahala dari baca Al-Qurannya pasti akan ibu dapatkan, karena ibu yang mengajarkan dia. Maka bersabar, terus berdoa, karena bagaimanapun hidayah suami ibu, ya, tidak di tangan, ya, para istri. Hidayah para suami tidak di tangan istri, tidak di tangan ustaz, tidak di tangan anaknya. Begitu juga hidayah suami istri di tangan suaminya, di tangan Allah. Jari di tangan Allah yang mutarbalikkan, ya, membolak-balikan hati manusia. Maka berdoa kepada Allah terus, ya Allah. Apalagi di tempat-tempat mustajabah, di waktu sahur, di Ramadan nih, ibu sahur, ya, bangun, ya, setelah sahur masih ada waktu menjelang terbit fajar, berdoa. Allah mengatakan, siapa yang berdoa akan aku kabulkan, siapa mohon keampunan akan aku ampuni. Berdoa, ini kesempatan yang mulia dengan cara yang baik. Terus jangan bosan. Ya, sebagaimana Nabi tidak pernah bosan mengajak pada kebaikan. Pamannya sampai detik terakhir diajak, ternyata Allah menginginkan dia tidak beriman. Seperti itu juga, sabar terus sampaikan. Bila itu telah dilakukan, ya, tentunya sebagai seorang istri, pendamping suami, berikan nasihat, ya, tentunya telah berusaha mengingkari kemungkaran yang dilakukan suami dan mengajak pada kebaikan, maka tentu akan mendapatkan pahala. Jadi harus belajar baca Al-Quran. Yang terpenting juga bagaimana bisa baca Al-Fatihah untuk bisa solat, ya. Ini yang harus dilakukan. Terus doakan, terus berikan nasihat. Kemudian juga anak-anak mungkin bisa, kalau dah anak-anak yang belajar, tolong dibantu juga berikan nasihati kepada abinya, seperti itu. Dan bagi seorang ayah atau mungkin abi, ya, seorang ayah, seorang
pimpinan rumah tangga, maka hilangkan kesombongan. Ya, kesombongan, karena dalam hadis dikatakan la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tak masuk surga yang di hati seorang ada secuil kesombongan. Kesombongan hakikatnya batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menghina manusia. Demikian, semoga Allah memberikan hidayah kepada suami Ibu Mardian dan kepada para suami yang satu frekuensi atau kondisi gitu satu kondisi dengan suami Ibu Mardia ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka semua. Begitu juga seandainya para suami menghadapi istri yang mungkin belum mendapatkan hidayah, semoga semua mendapatkan hidayah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak anzaltahu fi kitabik an tahdiya ahli al-iman, tahdiya al-mu'minina ila al-iman, an tahdiya ضالة المسلمين أو ضالين من المسلمين إلى الإيمان. اللهم اهدهم اللهم اهدهم اللهم اهدهم اللهم ارزقهم الهداية اللهم ارزقهم الهداية اللهم ارزقهم الهداية اللهم اهدهم إلى صراطك المستقيم وفقهم وعنهم على ذكرك والشكر وحسن عبادتك. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih untuk jawaban yang telah disampaikan dan peluangan waktu yang telah diberikan untuk menyampaikan pembahasan yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik, keberkahan dan hidayahnya untuk kita bisa mengambil pelajaran bermanfaat dari pertemuan kita ini. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.